Begitu regu bola voli sekolah Maria memasuki lapangan, penonton yang terdiri dari pelajar-pelajar SMA itu langsung bersorak-sorai dengan riuhnya. Celana olahraga mereka yang hitam pekat dengan t-shirt kuning menyala memang amat kontras dengan seragam lawan yang berwarna hijau putih. Penampilan sih keren, ejek seorang siswi dari sekolah lawan. Tapi lihat aja, nanti di lapangan pasti keok. Belum tentu, sanggah Rena bersemangat. Hari itu dia hadir di tengah-tengah penonton sebagai supporter regunya. Jauh-jauh hari dia sudah menyiapkan trompet-trompet kertas untuk kawan-kawannya. Soalnya peluit tidak boleh dibawa masuk ke lapangan. Khawatir para pemain terkoceh, mengira yang berbunyi peluit wasit. Tahun lalu kami jadi runner up, tahun ini pasti juara. Jangan takabur, di atas langit masih ada langit, potong seorang penonton dari sekolah lain yang sekolahnya sejak siang-siang sudah masuk kotak. Gak usah berkotek kamu, sahut Rena dengan nada menghina. Sekolahmu sih gak masuk hitungan, melawan nenek-nenek barangkali kalian baru bisa menang. Wah, sombongnya, sambar seorang pemuda entah dari mana. Penonton hari ini memang berjubel. Siswi-siswi dari kedua sekolah yang akan bertanding berbaur dengan murid-murid dari sekolah lain yang datang hanya sekedar untuk menonton. Pertandingan tahun ini memang ulangan final tahun lalu, dan kalau kedua musuh buyutan ini bertemu, pertandingan biasanya berjalan seru. Regu yang sok begini tidak pantas jadi juara. Kenapa tidak? Sangga Johan yang sejak tadi duduk di samping Rena. Itu namanya semangat untuk menang. Bertanding kan memang untuk mengalahkan lawan, bukan cuma untuk berhura-hura dengan alasan mempererat tali persahabatan. Aku sokak pendapatmu Han, sorak Dedi yang sudah lama naksir Elita. Tidak heran, meskipun putri-putri sekolahnya sendiri sudah kalah, Dedi tetap memerlukan datang untuk menonton Elita memimpin teman-temannya bertanding. Di lapangan, Dedi tahu gadis ini memang keras dan dingin, tapi di luar hatinya lembut dan baik. Sayang, kelihatannya dia tidak membalas perhatian Dedi. Ada yang pakai celana panjang, cetus seorang pemuda dari sekolah lawan. Itu pelatihnya kok ikut main sih? Itu anggota baru regu kami, potong Rena bersemangat. Namanya Maria. Lihat aja smashnya nanti, kalau kena kepala teman-teman putrimu pasti geger otak. Taruhan, kakinya pasti palsu. Sembur pemuda yang lain yang senyumnya selancang tatapannya. Banyak korengnya kali, sambung seorang gadis dari sekolah lawan. Dan mulailah mereka berteriak-teriak menteror Maria. Jangan hiraukan mereka, bisik Elita yang berjalan di samping Maria. Acuh aja, jangan dengar apa yang mereka teriakan, konsentrasimu bisa buyar. Tetapi bagaimanapun Maria berusaha untuk menerapkan nasihat Elita. Dia tidak mungkin menulikan telinganya terhadap teriakan-teriakan mereka. Konsentrasinya langsung buyar dan permainannya dikacau. Berkali-kali Maria gagal, teman-temannya sendiri lama-lama ikut menjadi kesal dan mereka tidak dapat menahan mulutnya lagi untuk mengejek Maria. Diteror kawan dan lawan, Maria bertambah grogi. Permainannya ambruk sama sekali. Celakanya, permainan Maria yang buruk itu ikut mempengaruhi permainan teman-temannya. Terpaksa Bu Harti minta time out. Yang kayak gitu yang katanya bisa bikin geger otak, sini Rusman kepada Rena. Main aja kagak becus, gak salah bawa tuh. Merah padam wajah Rena, dia mengepal-ngepalkan tangan dengan gemas. Ayo Maria, teriaknya setelah kesabarannya habis. Kamu mau main apa cuma mau numpang di situ? Lah, kakinya aja kayu disuruh main voli, ejek Guntur menyakitkan sekali. Mestinya kan dia bertanding sama anak-anak GPAC. Maria, ini kesempatanmu satu-satunya untuk merebut simpati teman-temanmu, kata Bu Harti setelah dia kewalahan meredakan tangis Maria. Sekarang jangan menangis, jangan dengarkan mereka. Pokoknya kamu main minta pertolongan Tuhan. Dan Bu Harti tertegun. Tiba-tiba saja Maria menghentikan tangisnya dan mengangkat wajahnya. Matanya yang berlinang air mata menatap Bu Harti sampai yang ditatap jadi kegelapan. Apa Tuhan juga mengurusi hal-hal yang kecil begini? Desa Maria hampir berbisik. Kecil katamu, sekolahmu sudah diambang juara. Kau anggap kecil kegagalan jeripaya teman-temanmu cuma karena kepandiranmu. Tuhan mau mendengarkan saya, bisik Maria tidak percaya. Matanya yang merah berair berkedip-kedip menatap Bu Harti. Mereka juga berdoa minta menang kan? Astaga, Bu Harti menghela napas panjang. Semua salahku, lain kali aku harus lebih memperhatikan pembinaan mentalnya. Jangan cuma fisiknya aja yang digembleng.
Anak ini betul-betul lain daripada yang lain. Benar-benar berpengalaman unik bagiku sebagai guru olahraga. Berdoalah pada Tuhan Maria, kata Bu Harti sungguh-sungguh. Siapapun yang menang itu terserah Tuhan, tapi kita harus berusaha. Dengan Tuhan di sisimu, lupakan siapa yang menjadi lawanmu. Jangan dengarkan penonton, pokoknya serang. Dan Maria kemudian masuk kembali ke lapangan. Bukan Maria yang tadi dicemooh habis-habisan. Dia main begitu bersemangatnya sampai tak pelak lagi. Dialah bintang lapangan hari itu. Rena dan teman-temannya yang tadi susah ikut-ikutan berteriak mengejek, kini berbalik mengeluh-elukannya. Mereka bersorak-sorak seperti orang kesetanan. Wah, dia benar-benar hebat, cetus Guntur kagum. Aku jadi tambah ngebet, kepingin lihat kakinya. Kakinya sama seperti kakiku, Rena membelak judes. Bukan kaki palsu. Ah masa, Rusman tersenyum geli. Kakimu sih seperti gedebok pisang. Sialan, geram Rena sengit. Sekali-kali mesti cobain kaki gua mampir di mulut lu. Pemuda-pemuda itu tertawa terbahak-bahak. Gadis-gadis dari SMA Putri memang rata-rata lebih galak, komentar Dedi. Maklum gak pernah lihat cowok sih. Dan lebih agresif, sambung Johan sambil melirik Rena. Lihat lenganku habis dicubit. Sorry kalau lagi gergetan aku suka lupa. Menyiringi Rena melihat kulit lengan Johan yang sudah matang biru. Habis sih Maria menggemaskan betul sih. Ketika Maria berhasil menyemes bola yang membawa regu mereka kepada kemenangan terakhir, teman-temannya langsung turun ke lapangan. Hebat kamu Mar, teriak Nurul sambil merangkulnya erat-erat. Tidak peduli badan Maria masih basah bersimpah peluh. Hidup Maria, pekik Tina separuh histeris dikecupnya pipi Maria kanan dan kiri. Selamat Mar, Endang menjabat tangannya erat-erat. Permainanmu maut Maria, Nike menubruk Maria dan belakangan sambil melompat sampai Maria terdorong ke depan. Dalam rangkulan lengan-lengannya yang kokoh. Sekejap Maria merasa pengap ketika mukanya amblas ke tengah-tengah gumpalan daging berlemak yang empuk. Untung Rena segera melepaskannya lagi. Selamat Mar, katanya gembira. Sekolah kita menang. Maria hampir kewalahan melayani spontanitas teman-temannya. Air matanya berlinang haru, tapi bibirnya merekahkan senyum. Dia sudah tidak dapat lagi membedakan yang mana teman-temannya, yang mana anak-anak dari sekolah lain. Soalnya mereka semua berdesak-desakan hendak menyalaminya. Dan seorang pemuda bertumbuh tinggi besar mendesak ke depannya. Tangannya diulurkannya melampaui bahu teman-temannya. Selamat Maria, seru Guntur. Susah payah mendekati gadis itu. Mainmu bagus sekali, benar gak sih kakimu dari kayu? Maria tertegun, tapi tidak lama. Sebelum dia sempat mundur, tangan pemuda itu entah sengaja entah tidak menyentuh dadanya tepat di bagian yang terlarang. Dan Maria tersentak kaget, mukanya merah padam. Dia langsung memutar tubuhnya, menguakkan kerumunan teman-temannya dan lari ke kamar ganti pakaian. Gile, cetus Guntur heran-heranan. Dia gak pakai BH. Kenapa Mar? Tanya Elita heran ketika dia menemukan Maria sedang menangis di kamar ganti. Teman-teman, kita sedang di mabuk kemenangan, kok kamu malah nangis? Bukannya menjawab, Maria malah tambah terseduh-seduh. Loh, kenapa? Desak Elita makin bingung. Ada yang jahil sama kamu? Guntur mencolek dadanya. Potong Rena yang tahu-tahu sudah ikut masuk ke sana. Kurang ajar memang tuh anak, tangannya gak pernah disekolahin. Itu sih biasa Mar, bujuk Nurul yang sedang mengganti baju. Cowok memang begitu, kamu gak usah nangis. Dijailin cowok artinya kamu menarik perhatiannya. Kalau dia gak tertarik sama kamu, buat apa ya repot-repot jailin? Ah, itu kan pendapatmu, sela Elita. Kamu sih memang perempuan eksperimen, tapi Maria bukan cewek seperti kamu. Dia cewek pilihan Tuhan, bentak Rena kepada Guntur ketika mereka sedang berkumpul minum limun dingin di pinggir jalan. Calon birawati, tahu nggak? Kamu jangan kurang ajar sama dia. Dikutuk Tuhan, gak sampai ke rumah kamu nanti. Diseruduk sapi teler, kamu baru tahu rasa, sambung Tina bersemangat. Lancang amat sih tuh tangan. Calon birawati, Guntur menyeringi geli. Pantas aja bajunya kayak orang kedinginan begitu. Kenapa dia gak pakai jubah aja sekalian turun ke lapangan? Pantas aja kita kalah, komentar Rusman. Kita melawan malaikat sih. Ah, udah kalah sih ngaku aja, gerutu Rena judes. Siapa tadi yang taruhan sama gue? Oke non. Rusman menyeringai masam. Mau berapa mangkok baksonya? Bakso kepalamu. Kamu tadi janji traktir sate ayam. Loh, kamu sudah segembrot ini masih belum kapok juga makan enak. Diet dong, diet. Pokoknya nggak sekarang. Kamu jangan mungkir janji traktir aku sate ayam.
Ajak Maria juga Ren, setelah Guntur bersemangat. Biar aku yang traktir dia. Duh, kalau ada barang baru gesit deh kamu, sindir Tina. Tapi sama Maria sih jangan mimpi, dia bukan tipemu. Satemu ku tambah 2 porsi lagi kalau kamu berhasil mengajak dia Ren. Bujuk Guntur tak mau kalah. Sate apaan? Kalau Maria yang kamu mau, upahnya mesti bistik ayam. Bistik gajah pun boleh Ren. Kamu tinggal pilih aja di Bonbin Ragunan. Mau yang mana? Besok binatang itu sudah jadi bistik di piringmu. Teman-temannya tertawa geli. Tambah banyak binatang piaraan di perutmu Ren, desis Endang sambil tersenyum. Kamu mestinya punya RPH sendiri. Apaan tuh RPH? Dasar Telmi, rumah jagal tahu gak? Kapan nih Ren? Desak Guntur pantang menyerah. Apanya kapan? Maria. Sejak kapan aku jadi germo? Serius nih. Gak bisa kalau dia sih calon birawati kok. Kamu mau bersaing sama Tuhan? Siapa bilang aku mau pacaran sama dia? Habis kamu mau ngapain dong? Cuma mau lihat kakinya? Tungguin aja besok di depan sekolahan. Waduh, si Onta galak. Loh, memangnya kamu disuruh ngapain? Kamu cuma kepingin lihat kaki Maria kan? Nah, besok dia pakai seragam. Roknya gak terlalu panjang kok. Plototin deh kakinya sampai keluar biji matamu. Malam itu Maria benar-benar tidak bisa tidur. Dia sudah hampir 2 jam berdoa, sudah mengulang-ulang doa Bapa Kami dan salam Maria sampai 100 kali. Tapi perasaan berdosa itu tetap tidak mau hilang juga dari sudut hatinya. Pemuda itu telah menyentuh bagian yang paling suci di dadanya. Aduh, kalau aja ayahnya tahu, dia pasti sudah dibunuh. Tapi ayah memang tidak tahu, Tuhanlah yang tahu, dan mata Yesus di alas sana seperti menatapnya dengan sedih. Benarkah Yesus sedih? Berlinang air mata Maria, dia tidak ingin membuat Yesus sedih, tapi pemuda kurang ajar itu. Maria mencoba mengingat-ingat wajahnya dengan susah payah. Hanya sekilas, memang dia memandang mukanya. Tidak ada waktu lagi, tapi yang sekilas itu sudah cukup. Dia ingat matanya yang lancang, senyumnya yang kurang ajar, dan wajahnya yang tampan, tubuhnya yang tinggi gegap. Panas muka Maria membayangkannya. Inilah pertama kali dia membayangkan wajah seorang laki-laki. Dan kata ayah, itu dosa besar. Maria, kamu belum tidur? Itu pasti suara ayah, siapa lagi? Mereka cuma tinggal berdua di rumah ini. Tapi bagi Maria, suara yang sudah sangat dikenalnya itu tiba-tiba menjadi halilintar yang memekakan telinga. Saya baru selesai berdoa, sahut Maria ketakutan. Tadi ayah kemari 2 kali, kamu masih berdoa. Mana ingin supaya ayah lekas-lekas meninggalkan kamarnya, tetapi Pak Handoyo malah melangkah masuk dan duduk di kursi. Dia menyalakan lampu dan sinar lampu yang terang benderang menyoroti wajah Maria yang memerah. Ada apa? Tanya Pak Handoyo curiga. Tidak apa-apa, sahut Maria gugup. Dicobanya memalingkan mukanya supaya ayahnya tidak usah melihat betapa merah wajahnya. Kamu berdusta, suara ayah begitu dingin. Kamu pasti berbuat dosa. Saya sudah mengaku dosa dan minta ampun pada Tuhan, sahut Maria ketakutan. Saya sudah menjalani hukuman. Kamu bikin apa? Mengatur suara ayahnya. Matanya membelak merah, penuh tuduhan, membuat Maria bertambah panik. Tadi siang saya bertanding. Ayah tahu, potong Pak Handoyo tak sabar. Regu saya menang, itu juga ayah sudah tahu. Permainan saya bagus sekali. Jangan sombong, sombong itu dosa. Mula-mula permainan saya jelek, saya berdoa minta tolong pada Tuhan. Tidak sepatutnya merepotkan Tuhan dengan hal kecil begitu. Jangan menyebut nama Allah Tuhanmu tidak dengan hormat. Tapi Tuhan menolong saya ayah, desis Maria dengan mata bersinar-sinar. Kami menang. Pak Handoyo mendengus dingin. Lalu mereka mengelulukan saya. Senyum Maria memudar. Perlahan-lahan parasnya memerah. Teman-teman bahkan memeluk saya. Muka Maria bertambah merah padam, matanya berkeliaran dengan gelisah. Perempuan, mendelik mata Pak Handoyo. Napasnya tertahan sekejap. Maria mengangguk dengan ketakutan. Pak Handoyo mengembuskan napasnya yang sempat tertahan tadi. Tidak ada laki-laki di sana. Ada. Mereka tidak memelukmu juga kan? Maria mengangkat mukanya dengan terkejut. Tentu saja tidak ayah, cetusnya spontan. Jangan berdusta, itu perintah Allah yang ke-9. Tapi saya tidak berdusta ayah. Pak Handoyo mendengus lagi, kali ini lebih lunak. Pergilah tidur. Tetapi ayahnya tidak langsung keluar. Dia memeriksa isi tas Maria lebih dulu, membolak-balikan setiap lembar bukunya, membaca semua tulisan Maria sampai yang kecil-kecilnya. Dia baru keluar setelah puas memeriksa, dan Maria menghela napas lega.
"Hai," sapa Guntur begitu Maria melewati tempat persembunyian. Sudah hampir setengah jam, dia menunggu Maria di sini, sabar seperti harimau menunggu mangsanya. Mana tersentak kaget, mukanya langsung memucat begitu mengenali pemuda itu. "Kaget ya?" Guntur maju mendekati gadis itu sambil tersenyum. Tapi Maria sudah lebih cepat lagi mengembalikan tubuhnya, memeluk bukunya erat-erat ke dada, dan lari terbirit-birit masuk ke halaman sekolah. "Sialan," gerutu Guntur hampir tak terdengar. Ditegur kok malah kabur. Beberapa anak yang kebetulan melihatnya tertawa geli. Tetapi Guntur belum putus asa, dia memanjat pohon dan melongok dari atas dinding yang membatasi halaman sekolah. "Maria," teriaknya pantang menyerah. "Nanti siang pulang sekolah saya jemput kamu, kita pergi berenang." Tergepo-gepo Maria berlari masuk ke dalam kelas. Begitu tergesa-gesanya dia sampai hampir menabrak Nurul yang sedang parkir di depan pintu. "Aduh, ada apa sih Maria?" cetusnya heran. "Ada orang yang mau memperkosamu?" Tanpa menghiraukan seluruh teman-temannya, Maria langsung lari ke bangkunya dan menjatuhkan diri di sana. Dia melungkup ke atas meja, menutupi mukanya dengan ketakutan. "Waduh, ada apa sih?" gerutu Endang sambil pura-pura mengerut dada. "Tiap hari melihat laga-lagamu yang aneh, lama-lama aku ikut jadi teler juga nih." "Ayo papa jangan marah beta." Nike bersenandung mengejek. "Dia cuma colek beta." "Oh, dia lagi rupanya," gerutu Tina yang juga sedang bengong melihat tingkah laku Maria. "Dia datang lagi. Nongol di tembok kayak monyet," komentar Rena yang baru saja masuk ke dalam kelas. "Ngajak Maria berenang nanti siang." "Wah, itu berita besar," pekik Nurul gembira, seolah-olah dia yang diajak berenang. "Tunggu apa lagi, Mar? Bilang sama Guntur, jangan ganggu Maria lagi, Ren," pinta Elita kesal ketika mereka sedang makan di kantin waktu istirahat. "Loh, apa salahnya kalau dia naksir Maria? Kok kamu yang cembokur? Toh, si Dedi bagianmu. Maria bukan seperti kita." "Ah, siapa bilang? Dia juga punya hati kok. Dia juga perempuan, gadis remaja seperti kita. Memang cuma kamu doang yang butuh cowok." "Ingat pesan Suster Cecilia, Ren." "Lah, kita kan gak ganggu dia lagi. Kita cuma ingin dia senang, jadi gadis normal seperti kita." "Dan buat Rena, gadis normal itu mesti punya pacar," sindir Tina. "Gak peduli biar dapat mesin giling kayak si Guntur juga. Dia kan disogok," sambung Endang sambil menyeringai mengejek. "Kalau berhasil menyodorkan Maria, dia boleh minta apa saja pada si Guntur." "Wah, pengkhianat," gerutu Nurul kesal. "Guntur kan dari sekolah lawan kita. Kalau Maria ambruk dan regu kita kalah, mereka senang." "Ih, ngelantur," geram Rena gemas. "Ini sih gak ada urusan sama pertandingan. Si Guntur ngebet sama Maria, masa aku larang? Kamu disogok ya?" "Disogok apaan?" kilah Rena jengkel. "Persekot aja belum terima." "Kamu yakin Guntur serius?" Kamu kayak yang pelonco aja dalam urusan beginian, Rul. Masa ada cowok yang datang-datang sudah serius sih? Memangnya ini zaman apa? Tapi cowoknya jangan yang kualitas si Guntur dong, Ren. Abis mesti yang gimana dong? Yang kayak si Johan. Idih, itu sih jatahku. Kalau kamu serius mau bikin senang Maria, korbankan si Johan buat dia. Kalian yakin Johan lebih paten dari si Guntur? Yang terang dia lebih alim, tapi gak tahan bantingan. Kamu mau pacaran atau yudo? Pacaran sama cewek model Maria mesti kuat mental. Salah-salah bisa ikut teler kayak kita. Jangan dicampur ke situ, Mar. Buru-buru Elita merebut tabung reaksi dari tangan Maria dan meletakkannya di atas rak. Bisa meledak. Maria tersentak kaget, mukanya langsung memucat, matanya terbelalak panik. Hampir saja dia membuat kesalahan yang bodoh. Salah mencampur zat-zat kimia bisa berakibat fatal. Salah-salah ruangan praktikum kimia mereka bisa terbakar. Itu alkohol, Mar, desis Elita. Belum hilang rasa terkejutnya. Dan yang di bawahmu itu api. Kamu melamun ya? Maria masih syok. Belum dapat bicara sepatah pun. Sekejap tadi dia memang melamun. Dan inilah akibatnya. Untung ada Elita. Kalau tidak, buru-buru dia memejamkan matanya dan mengucap syukur kepada Tuhan. Elita mengawasi temannya sambil menghela napas. "Terima kasih El," kata Maria perlahan-lahan setelah dia selesai berdoa.
Tuhan telah memakai tanganmu untuk menghindarkan kita dari malapetaka. Lain kali lebih hati-hati, Mar, saut Elita sabar. Jangan melamun. Saya gak bisa konsentrasi, El, keluh Maria putus asa. Apa sih yang kamu pikirkan? Saya bingung. Cowok itu, si Guntur. Wajah Maria segera berubah kemerah-merahan. Matanya menggelepar-gelepar dalam kepanikan. Jangan acuhkan dia, diamin aja. Nanti juga dia bosan dan pergi mencari permainan baru. Tapi Guntur tidak bosan-bosannya mengejar-ngejar Maria. Siang itu juga dia sudah standby di depan sekolah Maria. Begitu melihat pemuda itu tegak di depan sekolah, Maria langsung kabur. Lari masuk ke dalam sekolah kembali dan tidak mau keluar lagi dari sana. Betul-betul perawan ting-ting, gerutu Guntur jengkel. Masa baru tegur aja udah kabur? Bukan, saut Rena tenang. Perawan pingitan. Ajak dia keluar, Ren. Mendingan kamu lekas-lekas menggelinding pergi, Tur. Loh, kenapa? Teman-temanku sudah mengeroyokmu. Masa ngajak dia pergi aja gak boleh? Ini sekolahan apa biara? Surat kelakuan baikmu meragukan. Kalau begitu kamu yang harus kasih aku rekomendasi, Ren. Wah, aku sendiri tidak percaya kok sama kamu. Jadi aku mesti berusaha sendiri nih. Guntur menyeringai Bandel. Oke Neng, lihat aja nanti. Kalau aku gak berhasil, jangan panggil lagi namaku. Dan Guntur tidak perlu menunggu terlalu lama untuk memainkan lakonnya. Akal kuno sebenarnya, tapi pasti gadis seperti Maria belum pernah dengar. Berpikir kesana aja belum. Sudah 3 hari, Guntur menguntit Maria. Dia tahu sekali jalan apa aja yang mesti dilewatinya kalau pulang. Kebetulan turun dari bis, Maria mesti jalan kaki sedikit. Dan gang itu sempit, apalagi siang hari begini. Guntur cuma perlu minta tolong pada kedua orang temannya. Sengaja dipilihnya yang tampangnya yang paling rusak. Dan bereslah semuanya. Tepat pada Maria berteriak-teriak minta tolong, Guntur datang menolongnya. Dia menghajar kedua bajingan itu sampai babak belur dan lari tunggang langgung. Sialan si Guntur, geram Gatot sambil meludah. Dan dia lebih jengkel lagi melihat ludahnya bercampur darah. Berlaga jadi pahlawan, kita dipermaknya benar-benar. Beraninya mengganggu wanita, geram Guntur dengan gaya Zoro menang main anggar. Dihampirinya Maria yang sedang meringkuk ketakutan di dekat selokan. Kamu tidak apa-apa. Maria menggeleng ketakutan. Dia tidak berani membalas tatapan Guntur. Jangan, ritihnya ketika Guntur sampai di dekatnya. Guntur jadi tertegun. Jangan apaan, desisnya heran. Jangan ganggu saya. Loh, saya justru mau menolongmu. Saya takut. Maria gemetar ketakutan. Dengan panik dia mundur-mundur menjauhi Guntur. Mari saya antarkan pulang. Jangan, teriak Maria histeris. Begitu kerasnya sampai Guntur tersentak kaget. Kenapa? Saya temanmu kok. Saya tidak akan mengganggu kamu. Jangan, rintih Maria panik. Jangan, tolong saya, jangan. Guntur tidak jadi mendesak maju. Diam-diam dia ngeri melihat mata gadis itu. Mata itu menggelepar-gelepar ketakutan. Tatapannya liar seperti binatang jalang masuk perangkap. Gilakah gadis ini? Guntur sering melihat orang ketakutan, tapi tidak ada yang seperti ini. Saya tidak akan mengganggumu, keluh Guntur antara iba dan jengkel. Kalau kamu tidak mau saya antarkan, ya sudah sana pulanglah. Tergepo-gepo Maria berlari meninggalkan pemuda itu. Dia menerjang pintu halaman begitu saja, melompat ke depan pintu dan menggendornya seperti ada kebakaran. Tidak ada 2 detik kemudian, ayahnya telah muncul di ambang pintu. Dia terkejut melihat betapa pucatnya wajah gadis itu. Maria, sergahnya bingung. Ada apa? Direngkuhnya bahu anaknya, tapi Maria lebih cepat lagi menerobos ke dalam. Pak Handoyo menatap lebih dulu keluar, mencari-cari sebab ketakutan anaknya, tapi tidak ada apa-apa di sana. Sambil mengangkat bahu, dia menutup pintu dan mengikuti putrinya. Ada apa? Tanyanya curiga, tetapi Maria belum dapat bicara. Dia masih terengah-engah mengatur napasnya. Mulutnya terbuka, tertutup seperti ikan kurang air, tapi tidak ada suara yang keluar. Lekas bilang, ada apa? Bentak Handoyo tidak sabar lagi. Ada orang jahat. Menggagap Maria, matanya berkeliaran dengan paniknya. Tukang copet. Maria menggeleng ngeri, matanya menatap ayahnya dengan ketakutan. Kamu ditodong. Sekali lagi Maria menggeleng. Pemuda berandal, desahnya terputus-putus. Kamu diganggu. Berdiri kumis Pak Handoyo, matanya membelalak marah.
Untung ada yang menolong. Kamu diapakan? Desak Pak Handoyo sengit. Maria menggeleng lagi. Saya cepat-cepat lari pulang. Mereka berkelahi. Saya takut, Ayah. Kurang ajar, geram Pak Handoyo marah. Pasti anak-anak berandal di ujung gang sana. Nanti malam Ayah adukan pada Pak RT. Ditatapnya anak yang masih menggeletar ketakutan itu tajam-tajam. Mereka mengganggumu, desaknya curiga. Maria mengangguk kecut. Kalau begitu, kamu harus menjalani upacara pertobatan. Ikut Ayah, Maria. Dengan patuh tertatih-tatih, Maria mengikuti ayahnya. Bersama-sama mereka berlutut di depan altar kecil di ruangan yang khusus diperuntukkan ayahnya untuk berdoa. Tanpa menghiraukan Maria yang letih dan lapar, Pak Handoyo memulai upacara pertobatan itu. Mereka berdoa bersama-sama. Lalu Maria harus mencabik-cabik pakaiannya, tanda sesal dan tobat. Dia harus menangis dan berteriak-teriak pada Tuhan, memohon ampun, kemudian dia harus mengulang-ulang doa beberapa puluh kali sampai ayahnya puas. Hati-hati Maria mengendap-endap mendekati pintu gerbang sekolah. Buku-bukunya dipeluknya erat-erat ke dada. Kakinya telah bersiap-siap untuk lari. Tetapi sampai di pintu masuk, tidak ada seorang pun yang menegurnya. Maria jadi ragu. Dia berhenti sejenak dan menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Cuma anak-anak sekolah yang berbondong-bondong masuk. 1-2 orang yang dikenalnya menyapanya sambil tersenyum. Yang lain lewat dengan acuh tak acuh. Menoleh pun tidak. Yang sedang terburu-buru malah tidak melihat ada Maria di sana. Mereka menyenggol tubuhnya enaknya, seolah-olah dia cuma benda asing yang menghalangi jalan. Sekali lagi Maria menoleh, mencari-cari seorang di luar sana, tapi yang dicarinya tetap tidak kelihatan batang hidungnya, dan segurat perasaan kecewa yang aneh mengorek hatinya. Dia tidak ada di sana, padahal biasanya dia selalu menunggu di situ setiap pagi. Maria memang masih selalu lari meninggalkannya, dan mereka tidak pernah sempat berkomunikasi. Tapi kehadiran pemuda itu sudah merupakan kebiasaan. Sekali dia tidak hadir, Maria malah merasa kehilangan. Tunggu siapa, Mar? Tegur Endang heran. Dia ikut-ikutan menoleh ke belakang, tapi tidak dilihatnya orang yang kira-kira sedang ditunggu oleh Maria. Guntur. Maria tersipu-sipu menyembunyikan wajahnya yang memerah. Loh, kok aneh kamu ini? Dia datang, kamu lari. Dia pergi, kamu cari. Saya menunggu Elita. Sudah bicara, Maria tertegun. Dia sudah dapat berdusta. Astaga, begitu mudahnya, begitu lancarnya lidahnya mengarang dusta. Ya Tuhan, ampuni dosanya. Endang tersenyum bijak. Sudah kamu cari di kelas, sindirnya. Kamu kan baru datang, barangkali Elita sudah ada di sana. Yuk, aku masuk duluan. Tanpa menunggu lagi, Maria lekas-lekas menyusul Endang. Loh, katanya tunggu Elita, gurau Endang pula. Maria menunduk tersipu-sipu. Bergaul dengan anak laki-laki bukan dosa, Mar, kata Endang separuh menasehati. Heran setiap gadis bisa tiba-tiba jadi nenek-nenek kalau bicara dengan pelonco ini. Guntur memang agak brengsek, barangkali dia tidak cocok untuk jadi pacarmu yang pertama. Kamu bisa kaget-kaget terus sakit jantung. Boleh pinjam PR-mu dang? Potong Maria gegelapan. Jangan pura-pura, PR-mu pasti sudah beres. Kenapa mesti malu kalau ngomongin anak laki-laki? Setiap gadis punya pacar. Mungkin untukmu pemuda yang seperti Johan lebih cocok. Dia alim, serius, tidak banyak tingkah. Susahnya, dia kurang agresif, sedangkan kamu dingin, beku, jadi tidak ada titik permulaannya. Nah, dikasih tipu apa lagi dia? Songsong Elita begitu melihat mereka masuk ke dalam kelas. Cuma nasihat, sahut Endang tanpa ragu-ragu. Dia nunggu Guntur, tapi gak datang. Desa Maria kemalu-maluan. Saya tidak menunggu siapa-siapa kok. Di sekolah kita memang tidak ada anak laki-laki, potong Rena tak sabar. Tapi itu bukan berarti kita dilarang bergaul dengan pemuda-pemuda. Memangnya kita mau dijadikan PT semua? Betul, Mar, sokong Nike bersemangat. Kalau nggak percaya, tanya aja Suster Cecilia. Kita tidak dilarang bergaul dengan cowok. Pacaran bukan dosa kok. Kalian lupa, Luna tersenyum. Tenang tapi sadis. Teman kita ini calon birawati. Tapi sekarang kan belum, potong Endang tak mau kalah. Nah, apa salahnya mencicipi masa pacaran dulu? Masa remaja kan masa yang paling indah, dan cinta pertama adalah cinta yang paling berkesan. Tak tahan lagi Maria mendengar ocehan teman-temannya. Buru-buru dia keluar lagi dalam kelas, pura-pura pergi ke WC. Pacaran, cinta pertama, masa remaja, semua itu tidak pernah ada baginya. Kadang-kadang Maria iri pada teman-temannya. Mengapa mereka boleh begitu bebas? Tidak ada yang mereka takuti. Hidup begitu indah bagi mereka. Merah muda dan manis seperti sirup.
lain benar dengan dirinya. Apa isinya kecuali doa? Sejak lahir ayah telah menyerahkan kepada Tuhan. Sejak lahir hidupnya telah ditentukan, jalannya telah digariskan, nasibnya telah diatur, dan semua itu menuju ke suatu titik, biara. Benarkah dia tidak punya hak untuk memilih? Benarkah tidak ada pintu lain baginya? Sebelum bertemu dengan teman-temannya, bergaul dengan mereka, Maria memang tidak pernah memikirkannya. Terpikir ke sana saja tidak, tapi kini semua itu seperti godaan yang setiap saat selalu mengganggunya, meresahkan pikirannya. Pengalamannya memang bertambah banyak, pikirannya tambah luas, pelajarannya maju pesat, tapi dosanya pun bertambah. Berdusta, memikirkan seorang laki-laki, benarkah semua itu dosa? Bergaul dengan anak laki bukan dosa, Mar. Endang begitu mantap, begitu yakin dengan pendapatnya. Entah siapa yang mengajari. Kalau nggak percaya, tanya saja Suster Cecilia, komentar Nike tak mau kalah. Kita tidak dilarang bergaul dengan cowok. Suster Cecilia tiba-tiba saja, nama itu berkelebat di kepala Maria. Nike bener, kesanalah dia harus bertanya. Suster Cecilia bijaksana dan sabar. Dia juga orang suci, mengabdikan seluruh hidupnya untuk Tuhan. Tapi dia tidak seperti ayah. Dia jarang marah, jarang main hukum saja, lembut dan penuh pengertian. Seperti Yesus, seperti Bunda Maria, dia pasti tempat yang tepat untuk bertanya. Saya mengerti, Maria. Suster Cecilia menghela napas panjang setelah terdiam sesaat. Saya memang sudah menduga suatu hari kamu akan datang dengan pertanyaan ini. Saya hargai keberanianmu untuk menanyakan langsung kepada saya. Ditatapnya gadis yang sedang bertunduk malu di hadapannya itu. Kamu gadis yang jujur, polos, dan lugu, tapi kamu pun gadis yang terlambat bergaul. Kurang pergaulan istilah teman-temanmu, tapi itu semua bukan salahmu. Kamu hanya menerima apa yang sejak kecil diberikan kepadamu. Satu hal teman-temanmu benar, kita memang tidak dilarang bergaul dengan laki-laki. Tuhan menciptakan dua jenis manusia, pria dan wanita, bukan untuk saling membenci dan memusuhi, tapi untuk saling membantu dan saling mencintai. Dari merekalah lahir anak-anak manusia yang akan melanjutkan keturunan, melanjutkan karya ilahi mengisi dunia ini. Jadi semua itu bukan dosa, Maria. Semua itu merupakan sesuatu yang luhur. Tetapi Suster Cecilia menghentikan kata-katanya sejenak. Untuk sebagian kecil wanita, ada tugas lain yang tidak kalah luhurnya selain menikah dan mempunyai anak, yaitu tugas mengabdi kepada Tuhan dan kepada sesama manusia. Jalan inilah yang diinginkan ayahmu untuk dirimu, Maria. Dan oleh karena kamu telah jauh-jauh hari disediakan untuk Tuhan, kamu harus menjaga kesucianmu baik-baik. Kamu tidak akan mempersembahkan barang yang tidak suci kepada Tuhan yang Maha Suci, bukan? Maria menggeleng patuh. Sekarang dia mengangkat mukanya dan membalas tatapan Suster Cecilia dengan tatapan yang paling polos yang pernah dilihat birawati itu. Tapi mengapa di sini tidak ada seorang pria pun, Suster? Itu cuma tradisi, Maria. Tradisi dari pendahulu-pendahulu saya yang telah berlangsung lebih dari 20 tahun. Secara pribadi, sebenarnya saya sendiri tidak setuju. Di zaman modern ini, wanita tidak boleh dipisahkan dari pria. Mereka harus dibiarkan maju bersama-sama, bersaing bebas dalam menuntut ilmu. Tentu saja asal tahu batas-batasnya dalam pergaulan. Jadi saya tidak melarangmu bergaul dengan siapapun, tapi kamu harus berjanji akan menjaga dirimu sebaik-baiknya. Terima kasih, Suster. Lambat-lambat Maria berdiri. Saya permisi dulu. Maria baru menginjak ambang pintu kantor tatkala direktur sekolah itu memanggilnya lagi. Ketika dia menoleh, dilihatnya Suster Cecilia sedang menatapnya dengan sungguh-sungguh. Saya senang kamu datang pada saya, kata Suster Cecilia lembut. Kalau ada persoalan lagi, maukah kamu berjanji untuk datang pada saya pula?